Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar, dan menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Untuk yang pertama adalah perkalian bentuk aljabar. Sebelum adik-adik tahu perkalian bentuk aljabar, adik-adik harus ingat terlebih dahulu sifat-sifat perkalian. Yaitu ada sifat, apa saja? Ada yang ingat? Ya, sifat komutatif atau pertukaran. Jika kita punya A dikali B sama dengan B dikali A. Selanjutnya adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jika kita punya A dikali dalam kurung B ditambah C, maka hasilnya A dikali B terlebih dahulu, baru ditambah A dikali C. Selanjutnya adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama halnya dengan pada penjumlahan, hanya saja di sini tandanya adalah kurang. Selanjutnya, sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika kita punya A dikali B dikali C, sama dengan kita kalikan terlebih dahulu A kali B, atau kita kalikan terlebih dahulu B dikali C, seperti itu. Nah, jika kita ganti A, B, C ini dengan suatu bilangan, contohnya adalah seperti ini. Pada sifat komutatif, misal kita punya 9 dikali 8, itu sama artinya dengan 8 dikali 9. Pada sifat distributif, jika kita punya 12 dikali dalam kurung 3 ditambah 5, bisa kita selesaikan dengan sifat distributif, yaitu 12 dikali 3, baru ditambah 12 dikali 5. Baru nanti kita hitung hasilnya. Begitu pula dengan yang sifat distributif pada pengurangan, sama. Hanya saja di sini tandanya adalah kurang. Dan yang terakhir, sifat asosiatif. Jika kita punya 2 dikali 3 dikali 5, bisa kita selesaikan dengan 2 dikali 3 terlebih dahulu, baru dikali 5, atau kita kalikan 3 kali 5 terlebih dahulu, baru dikali dengan 2. Selanjutnya adalah konsep bilangan berpangkat. Adik-adik harus ingat, ini sangat penting dalam perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, misalkan kita punya bilangan 2. Itu sama artinya dengan 2 pangkat 1. 2 kali 2 sama artinya dengan 2 pangkat 2. Dan seterusnya. Jika kita ganti bilangan ini dengan simbol atau variabel, kita misalkan dengan A. Jadi, jika kita punya A, itu sama artinya dengan A pangkat, A pangkat 1. A kali A sama dengan A pangkat 2, dan seterusnya. Nah, ini perlu diingat bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. M dan N di sini adalah bilangan. Dan A di sini kita misalkan di sini adalah variabel ya. Jadi jika kita punya A dikali A pangkat 2, A di sini sama artinya dengan A pangkat 1, sehingga hasilnya A pangkat 1 ditambah 2, yaitu A pangkat 3. A dikali A pangkat 3 sama artinya dengan A pangkat 1 dikali A pangkat 3. Sehingga hasilnya A pangkat 1 ditambah 3, atau A pangkat 4. Dan A pangkat 2 kali A pangkat 2 sama dengan pangkatnya kita tambahkan, hasilnya adalah 4, sehingga jawabannya A pangkat 4. Nah, kita masuk ke perkalian pada bentuk aljabar. Yang pertama itu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Ingat ya anak-anak, konstanta ini adalah suatu bilangan tanpa variabel. Jika kita misalkan konstanta itu K, sehingga K dikali AX sama dengan
KAX. Dan K dikali AX ditambah B sama dengan KAX ditambah, karena di sini penjumlahan, KB. Ini kita menggunakan sifat distributif yang kita bahas sebelumnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Jika kita punya 3 dikali X ditambah 2Y, 3 di sini adalah konstanta. Nah, penyelesaiannya, kita menggunakan sifat distributif. 3 dikali X, 3X. Selanjutnya, 3 dikali 2Y. Karena di sini penjumlahan, jadi ditambah 3 kali 2Y, 6Y. Contoh selanjutnya. 2 dikali 2P ditambah Q ditambah 5 dikali dalam kurung P dikurangi Q. Penyelesaian. Ini juga kita menggunakan sifat distributif, yaitu 2 kali 2P adalah 4P. Ditambah 2 kali Q, 2Q. Karena di sini adalah tambah, maka kita tulis tambah 5P. Dan 5 dikali Q, 5Q. Karena di sini pengurangan, maka tandanya kurang, 5Q. Nah, di sini ada variabel-variabel yang sejenis, yaitu ada P dan Q. Variabel yang sejenis kita jumlahkan. Di sini ada 4P ditambah 5P, hasilnya 9P. Dan 2Q dikurangi 5Q. 2 dikurangi 5, negatif 3, berarti kurang 3Q. Hasilnya 9P dikurangi 3Q. Selanjutnya adalah perkalian pada 2 bentuk aljabar. Ini adalah bentuk aljabar yang pertama, dan ini adalah bentuk aljabar yang kedua. Jika kita kalikan kedua bentuk aljabar ini, caranya adalah menggunakan sifat distributif, yaitu yang pertama adalah X dikali X sama dengan X kuadrat. Selanjutnya adalah X dikali B. Hasilnya XB atau BX. Selanjutnya adalah A dikali X, AX. Dan A dikali B ditambah AB. Ingat ya anak-anak, caranya sifat distributif seperti ini. X dikali X terlebih dahulu, baru X dikali B, baru ditambah A dikali X, AX, baru terakhir A dikali B. Di sini ada variabel yang sejenis, yaitu variabel X. Di sini X kuadrat dan X bukan sejenis, tidak sejenis, jadi tidak bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan adalah variabel X. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat ditambah A tambah BX. Kita kelompokkan sini, A ditambah BX tambah AB. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh. A ditambah 5 dikali A ditambah 7 sama dengan, kita menggunakan sifat distributif. Yang pertama adalah A dikali A, yaitu A kuadrat. Kemudian A dikali 7, 7A. Kemudian 5 dikali A ditambah 5A. Dan terakhir 5 dikali 7, 35. Di sini yang sejenis 7A dan 5A. Sehingga yang bisa dijumlahkan hanya ini. Yang lainnya tetap. Sehingga hasilnya A kuadrat ditambah 7 tambah 5
12A ditambah 35. Nah, adik-adik, kita akan latihan soal tentang perkalian bentuk aljabar. Soal yang pertama. Tentukan hasil kali dari bentuk aljabar 10 kali 2P dikurangi 15. Penyelesaian. Di sini, adik-adik bisa menggunakan sifat distributif, yaitu 10 dikali 2P, karena di sini adalah pengurangan, jadi kita tulis kurang 10 kali 15. 10 kali 15. Sehingga hasilnya 20P dikurangi 150. Soal yang kedua, X ditambah 5 dikali 5X dikurangi 1. Nah, di sini ada dua bentuk aljabar. Adik-adik bisa menggunakan sifat distributif juga. Langkahnya yang pertama, X dikali 5X. Kemudian, karena di sini tandanya kurang, maka adik-adik menggunakan tanda kurang di sini. X dikali 1. Lalu, ditambah 5 dikali 5X dikurangi 5 kali 1. Karena di sini pengurangan, jadi tandanya kurang. X dikali 5X, yaitu 5X kuadrat, dikurangi X kali 1, X. 5 dikali 5X, 25X, dikurangi 5 kali 1, 5. Di sini ada suku yang sejenis, suku dengan variabel yang sejenis, yaitu min X tambah 25X. Hasilnya 5X kuadrat ditambah 24X dikurangi 5. Baiklah adik-adik, kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar ini merupakan kebalikan dari perkalian bentuk aljabar. Nah, misalkan Ibu punya soal, tentukan hasil bagi dari 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 15 oleh X ditambah 5. Penyelesaiannya, nah, kita bisa menggunakan cara porogapit ya adik-adik. Jadi kita tuliskan 2X kuadrat tambah 7X dikurangi 15 di sini, dan X ditambah 5 di sini. Lalu langkah yang pertama, adik-adik bagi terlebih dahulu suku pertama pada masing-masing bentuk aljabar. Yang pertama yaitu 2X kuadrat dibagi X. Hasilnya 2X kuadrat dibagi X, yaitu 2X. Kemudian 2X kita kalikan dengan X ditambah 5. 2X dikali X, 2X kuadrat, ditambah 2X dikali 5, hasilnya 10X. Baru kita kurangkan. 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat, 0. 7X dikurangi 10X, yaitu min 3X. Dan min 15-nya kita turunkan. Nah, lalu kita bagi lagi suku pertama pada bentuk aljabar ini, yaitu min 3X dibagi X. Hasilnya adalah min 3. Baru kita kalikan seperti tadi. Min 3 dikali X, min 3X. Min 3 dikali 5, min 15. Min 3X, min 15. Kita kurangkan lagi, hasilnya 0. Selanjutnya, contoh yang kedua. Tentukan hasil bagi dari 6X kuadrat
dikurangi 7x dikurangi 24 oleh 3x dikurangi 8. Kita menggunakan cara yang sama seperti tadi. Yang pertama yaitu 6x kuadrat kita bagi terlebih dahulu dengan 3x. 6x kuadrat dibagi 3x. 6 dibagi 3, 2. X kuadrat dibagi x, x. Jadi 2x. Lalu kita kalikan 2x dengan 3x min 8. 2x dikali 3x, 6x kuadrat. 2x dikali min 8, min 16x. Kita kurangkan lagi. 6x kuadrat dikurangi 6x kuadrat, 0. Min 7x dikurangi min 16x. Karena di sini kurang ketemu negatif, jadi min 7x ditambah 16x. Hasilnya 9x. Nanti kita turunkan min 24. Nah, sehingga kita dapatkan 9x dikurangi 24. Kita bagi lagi suku pertama, 9x dibagi 3x. 9 dibagi 3, 3. X dibagi x1, jadi 9x dibagi 3x, 3. 3 dikali 3x dikurangi 8. 3 dikali 3x, 9x. 3 dikali min 8, min 24. Nah, jadi kita dapatkan hasil baginya yaitu 2x plus 3. Baiklah, kita akan melanjutkan materi ke menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Perlu adik-adik ketahui bahwa pecahan itu sama artinya dengan pembagian. Nah, di sini ada contoh pembagian 18a kuadrat dibagi 6a. Bentuk ini dapat kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu menjadi 18a kuadrat per 6a. Langsung saja bisa kita bagi untuk masing-masingnya 18 dibagi 6 dikali a kuadrat per a. Di sini variabel kita kelompokkan ya, variabel a kuadrat per a. Sehingga hasilnya 18 dibagi 6, 3, a kuadrat per a. Hasilnya a, jadi 3a. Untuk yang selanjutnya, 48x pangkat 5 y pangkat 3z dibagi 12x kuadrat y sama artinya dengan 48x pangkat 5 y pangkat 3z per 12x kuadrat y. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, kita bagi masing-masing variabel. 48 per 12 dikali x pangkat 5 per x pangkat 2 y pangkat 3 per y dikali z per 1. Kenapa di sini 1? Karena di bagian penyebut sini tidak ada z. Jadi kita tuliskan, bisa kita tulis z per 1 atau z saja. Sehingga hasilnya 48 dibagi 12, 4. X pangkat 5 dibagi x kuadrat x pangkat 3, y pangkat 3 per y kuadrat, dan z kita tulis kembali. Sehingga hasilnya adalah 4x pangkat 3, y pangkat 2 kali z. Nah, dari dua contoh tersebut, adik-adik perlu ingat bahwa a pangkat m dibagi a pangkat n sama dengan a pangkat m per a pangkat n sama dengan a pangkat m dikurangi n. Jadi kalau ada pembagian, itu nanti pangkatnya dikurangi seperti ini. Contohnya, di sini kita punya x pangkat 5 per x pangkat 2, jadi nanti hasilnya x pangkat 5 min 2, yaitu 3. Dan seterusnya. Kita sekarang masuk ke sifat-sifat operasi pecahan bentuk aljabar. Masih ingatkah kalian tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan? Nah, misalkan kita punya bentuk pecahan A per B ditambah C per D.
A, B, C, D ini nanti bisa berupa konstanta atau bisa berupa bentuk aljabar. Ini kita misalkan terlebih dahulu menjadi A, B, C, dan D. Nah, misalkan kita punya A per B ditambah C per D, maka untuk penyebutnya kita dapatkan dari B kali D, menjadi BD. Kemudian untuk pembilang, kita kalikan antara A dikali D, hasilnya AD. Ditambah, karena ini penjumlahan, B kali C atau C kali B, hasilnya BC. Begitu pula untuk pengurangan pada pecahan, hanya saja tandanya kurang. Contoh, misalkan ibu punya 2 per A dikurangi 1 ditambah 4 per A ditambah 2 sama dengan penyelesaian. Berdasarkan bentuk ini, kita dapatkan untuk penyebutnya adalah perkalian antara A dikurangi 1 dikali A ditambah 2. Dan pembilangnya 2 dikali A plus 2 ditambah, karena ini penjumlahan, 4 dikali A dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan 2 dikali A, 2A, 2 dikali 2, 4, ditambah 4 dikali A, 4A, dikurangi 4 dikali 1, 4, per A dikali A kuadrat, A dikali 2 sama dengan 2A, dikurangi 1 kali A dikurangi lagi 1 dikali 2, 2. Nah, ini kita tadi menggunakan sifat-sifat distributif. Selanjutnya kita sederhanakan jika ada suku-suku dengan variabel yang sejenis atau suku-suku sejenis, kita sederhanakan. Untuk pembilang di sini ada variabel A, di sini juga ada A. Untuk yang penyebut pun sama, di sini ada variabel A dan ini A. Untuk A kuadrat dengan A tidak bisa kita operasikan karena berbeda. Sehingga kita dapatkan 2A ditambah 4A sama dengan 6A, dan 4 dikurangi 4, 0. Untuk penyebutnya, A kuadrat tetap, 2A dikurangi A. A di sini sama artinya dengan 1A, jadi 2A dikurangi 1A sama dengan 1A, atau bisa kita tulis A. Kemudian dikurangi 2, kita tulis kembali. Nah, hasilnya sama dengan 6A per A kuadrat plus A min 2. Selanjutnya kita lanjut ke perkalian dan pembagian pecahan pada bentuk aljabar. Untuk yang pertama, ini adalah contoh perkalian pada pecahan bentuk aljabar. Misal ada soal 2A per 3X dikali 2X min 6 per 12A. Nah, langkah-langkahnya kita kelompokkan terlebih dahulu untuk variabel-variabel yang sejenis. Di sini ada variabel A dan variabel X. Kita kelompokkan untuk yang pembilang A dengan penyebut A. Untuk yang pembilang ada variabel X, kita kelompokkan dengan berpenyebut X. Sehingga kita dapatkan di sini 2A per 12A. Kita bisa coret A, dan 2 per 12 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 6. 2 dibagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. Kali, ini bisa kita sederhanakan, 2X min 6 menjadi 2 kali, atau dalam kurung, X min 3. Ini sama artinya dengan 2X min 6, karena 2 dikali X, 2X, dan 2
dikali 3, 6. Kemudian kita sederhanakan lagi. Di sini ada 2 dan di sini ada 6. 2 dibagi 2, 1, dan 6 dibagi 2, 3. Sehingga hasilnya yang pembilang tinggal X min 3 dan penyebutnya di sini tadi 3 dikali 3X. Sehingga hasilnya X min 3 per 9X. Contoh yang kedua adalah contoh pembagian pecahan pada bentuk aljabar. Contoh soalnya ada XY per Z dibagi X per YZ. Nah, masih ingatkah kalian bahwa pada pembagian pecahan nanti untuk yang pecahan kedua ini kita balik dan tandanya dari pembagian menjadi perkalian. Nah, sehingga kita dapatkan untuk yang bentuk yang pertama tetap XY per Z, tapi yang kedua kita balik menjadi YZ per X dan tandanya menjadi perkalian. Lalu kita sederhanakan, karena ini tandanya kali, jadi bisa kita coret variabel yang sejenis. Nah, X dengan X, Z dengan Z, sehingga kita dapatkan Y kali Y atau Y kuadrat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.